Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita menimba ilmu dengan mendengarkan manakib singkat yang akan menjelaskan tentang manakib Kiai Muwarogan yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh salah satu zuriat beliau, yaitu Al-Ustadz Masagus Haji Ahmad Yayan Fauzan Sarjana Quran. Kepada Al-Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Kiai Marogan. Syekh Masagus Mahmud Kanang Al-Qadiri. Syekh Masagus Abdul Hamid bin Syekh Masagus Mahmud Kanang Al-Qadiri. Syekh Masagus Abdul Aziz bin Syekh Masagus Mahmud Kanang Al-Qadiri. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, Bapak Gubernur yang tadi sudah ikut nampak tilas naik kapal, dan juga Bapak Wali Kota Palembang atau yang mewakili, tadi juga beliau ikut naik kapal, dan juga Bapak dari TNI Polri masih hadir, ada Bapak Kasdam, selamat datang Mbak, tadi ikut kapal juga beliau, makasih Pak, dan juga Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, para kiai, para guru. Ini yang mestinya menyampaikan manakib tahun ini Al-Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur, tapi karena beliau tadi merintahkan saya, karena murid harus taat sama guru, saya bilang antum Kiai tidak apa-apa, karena beliau ini luar biasa banyak berkontribusi dakwah di masjid di Kiai Marogan ini, dan juga Kiai Syafi'i Yunus, Kiai sepuh di Palembang, para habaib, mohon maaf yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Dan juga dari Bapak Kapoltabes. Pak Kapoltabes yang baru, selamat datang Pak. Alhamdulillah. Dinas pertama ke Masjid Kiai Marogan Pak ya, acara haul Kiai Marogan. Mudah-mudahan warga Kota Palembang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, aman dan nyaman di Kota Palembang. Dan juga para zuriat, paman, banyak sini sebetulnya yang lebih senior, lebih tua. Tapi tadi Ustadz Nurdin nyuruh saya, ya, saya standby saja, ya. Kata saya, Ustadz, kalau ada yang lebih senior, lebih ini, tidak apa-apa, gantian, ya. Ada Mang Kamil, ya, dari Lawang Kidul. Ada Habib Haris, ya, paman saya. Beliau ini dipanggil Habib karena banyak orang suka sama beliau. Ya, khususnya di Lawang Kidul. Karena banyak di situ jamaah tablik, jadi markasnya di situ di Lawang Kidul. Manggil beliau Habib, ya. Tapi mungkin karena suka, senang sama beliau. Dan juga ada Ustadz Andi Syarifudin, ya. Banyak kiai-kiai, mohon maaf semuanya. Ustadz Hasim Zamzam, ada anggota DPRD kita, Kak Saiful Fadli, dan yang lain-lain. Jamaah haul yang ke-125 yang dimuliakan Allah. Yang kita muliakan, yang akan menyampaikan hikmah haul kita, Sayyidil Walid, Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar, ya. Semoga Allah panjangkan umur beliau,
diberikan kesehatan jasmani rohani, dan terus bisa menebarkan ilmu hikmah bagi masyarakat Kota Palembang. Ya, karena beliau ini juga imam besar Masjid Agung. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, eh, Kiai Marogan, ya, secara singkat kita menyebutnya Kiai Marogan, tapi nama lengkapnya sebetulnya Kiai Mas Agus Abdul Hamid bin Kiai Haji Mas Agus Mahmud Kanang Al-Qadiri. Ya. Disebut Kiai Marogan karena letak masjid dan makamnya ini, Habib, persis di antara Sungai Musi dan Sungai Ogan. Muaranya di sini. Bisa di samping kiri kita ini adalah muaranya, muara Sungai Ogan. Sehingga dipanggil oleh orang Palembang Muara Ogan Marogan. Ya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan kisah Kiai Marogan itu, Kiai Marogan itu sebetulnya nama tempat, ya. Saya selalu sampaikan sama Zuriat sama yang lain-lain. Sebelumnya sudah dimulai dengan abuyanya, namanya Syekh Mahmud Kanang Al-Qadiri. Ya, karena disebutkan di biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, bisa dibuka di Wikipedia dan buku biografi beliau, di antara guru-gurunya, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu ulama masyhur, ya, Habib ya. Jadi karya beliau banyak dikaji sampai di Timur Tengah, dan beliau guru dari Mbah Khalil Bangkalan, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, ya. Nah, jadi Syekh Nawawi di buku biografinya, dan juga ada kitabnya kitabnya Misbahuz Zolam fi Syarhil Hikam, ya. Karya beliau tentang syarah kitab Al-Hikam, ada ditulis di situ, Bib, suyuhuhu, di antara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Kanang Al-Falimbani, ya. Jadi abunya Kiai Marogan, ya. Tapi karena beliau adalah sufi kelana dan mursyid Thariqah Al-Qadiriyah, ya. Beliau bolak-balik ke Mekah, dan di biografi Syekh Nawawi disebutkan di antara ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram, ya, itu ulama-ulama Nusantara ada disebutkan nama Syekh Mahmud Kanang Al-Falimbani, ya. Nah, beliau lagi perjalanan ke Mekah, meninggal di atas kapal, kemudian pas mau dibawa ke Palembang, karam kapalnya itu di tengah-tengah Laut Aden. Kemudian dimakamkanlah di Aden, Yaman Selatan, ya. Nah, makanya banyak yang taunya Kiai Marogan Syekh Abdul Hamid saja, ya. Padahal dari abuyanya Syekh Mahmud Kanang Al-Falimbani adalah ulama internasional. Dan beliau itu murid dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, murid dari Syekh Muhammad Karim As-Sammani, Tarekat Sammaniyah, ya. Nah, Kiai Marogan Syekh Abdul Hamid ini juga bukan sendiri, dia punya adik kandung, ya. Dia 2 beradik, adik kandungnya namanya Kiai Mas Agus Abdul Aziz, ya. Ada makamnya di luar dari makam Abdul Hamid itu dakwahnya banyak daerah Gelombang sana, daerah Muara Enim, ya. Gumai, Ketemulyo, Sukarami, Alai, dan banyak anak cucunya di sana, Sultan, ya. Dan ada Kak Mail ini, Haji Ismail ini, ketua panitia kita haul tahun ini nih, dia cucung dari Kiai Mudo itu, ya. Dari sebelah Kiai Mudo juga, dari bapaknya itu, ya. Nah, kalau ibunya dari sebelah Abdul Hamid, Kiai Marogan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Apa kelebihan dari Kiai Marogan, ya? Ini banyak pertanyaan. Padahal banyak makam-makam kiai ulama, ya, di Kota Palembang. Tapi anehnya makam Kiai Marogan ini tidak pernah putus para peziarah. Setiap hari, dan malah semakin tahun semakin meningkat, ya. Kunjungan berbis-bis banyak dari Lampung, ya. Dari Lampung itu ada wisata ziarah, memang dia ke Palembang ini setiap weekend, setiap minggu masuk ke Palembang. Mereka berziarah ke makam-makam para aulia, para ulama, para habaib, para makam-makam raja, ya. Nah, tapi kalau orang Palembang kebalikannya, banyaklah ke Lampung wisatanya ke laut, ya, ke pantai. Ya, jadi, dan malah ada juga orang Palembang ini
Ya sudah sekian tahun. Sudah sekian tahun tinggal di Palembang, belum tahu makam Kiai Marogan, ya. Nah, makanya kita setiap tahun semakin meningkat mengenalkan biografi Kiai Marogan itu, ya. Nah, jadi Habib Saidil Walid, ada dosen dari UIN itu, Dr. Ulia Kencana, dosen Fakultas Syariah UIN, Raden Fatah. Beliau meneliti tentang wakaf Kiai Marogan, ya. Nah, Kiai Marogan itu tercatat masih akta ikrar wakafnya Nazar Munjas Lillahi Ta'ala nomor 14 mewakafkan 2 buah masjid. Yang pertama 1871 Masjid Muara Ogan Ketapati ini. 10 tahun berikutnya dia bangun lagi di Lawang Kidul. Ya, 1881. Dan 1893 sudah selesai semua 2 buah bangunan itu. Dia datang menghadap kepada roh penghulu agama. Dia wakafkan 2 buah masjid berikut isi-isinya. Ada kandil, stolok, gerobok untuk kepentingan kaum muslimin bisa sembahyang di masjid ini. Ya, dan zaman itu, Bapak-bapak ya, itu masjid untuk Jumatan cuma ngandalkan Masjid Agung, Habib. Ya. Malah ada itu apa namanya dokumennya Masjid Lawang Kidul. Tadi kami berlayar naik kapal ya sama Pak Gub sama Pak Wali Kota dari Lawang Kidul ke sini ya. Itu diiringi oleh apa ratusan ketek, kemudian ada kapal TNI ya, ada yang jago juga dari kapal air. Nah, itu dulu cuma ngandalkan jamaah dari seberang ilir itu sholat Jumatnya ke Masjid Agung ya. Kiai Marogan lihat dan sudah ada di dalam dokumen sejarah itu 1850-an itu ledakan penduduk di seberang ilir itu sudah kaum musliminnya sudah 50.000 orang ya. Sedangkan kalau untuk Jumatan di Masjid Agung, kalau dia datang terlambat mesti dia di emperan di luar. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan ya. Nah, makanya Kiai Marogan dia bangun lagi Masjid Lawang Kidul ya. Dan banyak para habaib ya, apa namanya yang di Kuto khususnya dulu sebelum ada Masjid Darul Mutakin sholatnya ke Lawang Kidul ya. Dan di situ Habib ada yai kami ya, ini abuyanya dari Habib Aris sama Habib Mang Kamil itu namanya Kiai Haji Husin. Husin juga namanya Habib. Beliau itu 20 tahun tinggal di Mekah dan belajar di Darul Ulum Ad-Diniyah bersama Syekh Yasin Al-Fadani ya. Tapi saya pernah lihat kitabnya, peninggalan beliau. Dulu banyak, Bib. Selemari besar itu kitab bahasa Arab semua. Ya. Nah, itu ada tanda tangan dari Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Tapi ada muridnya di sini, ada Kiai Sapi Yunus. Ya. Mungkin dapat kitabnya, ya. Ya. Jadi, sudah beliau meninggal tuh dibagi-bagi ke kitabnya. Ya. Nah, itu Kiai Husin itu ya pernah didatangi sama Syekh Yasin. Ada fotonya di rumah beliau itu, di samping Masjid Lawang Kidul. Ya, saat beliau lagi kunjungan ke Indonesia, kemudian karena pengen jumpai apa kawan, apa sekretaris dulu tuh ataukah murid Buya Husin di Palembang. Nah, jadi apa namanya cucung tapi Buya Husin itu statusnya. Kiai Marogan itu hidup 1811 1901. Jadi di abad 19. Nah, dulu masjidnya inilah sebetulnya pesantrennya, ya. Tapi karena apa namanya menurut Profesor Taufik Abdullah, di abad 19 itu di Sumatera Selatan ini belum dikenal atau di Palembang belum dikenal pesantren, ya di Jawa itu. Nah, jadi masjidnya lah jadi tempat pembinaan umat, tempat syiar, ya, tempat dakwah, tempat tarbiyah. Jadi masjid, langgar, ya. Kalau di Aceh itu Monasah, ya, Bib, ya. Di Surau. Nah, makanya prediksi saya karena beliau muridnya banyak ya, kan dulu beliau ngajarkan tasawuf tarekat ya, karena beliau murid abuyanya itu mursyid tarekat Al-Qadiriyah ya. Tarekat itu untuk membersihkan penyakit-penyakit hati dari iri, dengki, hasud, dari penyakit pikir, tamak, bakhil, rakus ya. Nah, sehingga apa namanya beliau meninggal, murid-muridnya itulah yang jadi peziarahnya, yang datang berziarah pertama kali, ya. Karena hubungan kalau dalam tarekat itu murid dengan guru itu tidak ada mengenal waktu dan tempat. Sekalipun gurunya sudah meninggal, dia masih apa namanya robitoh, masih ada hubungan batin dengan gurunya. Nah, itu jadi Kiai Marogan itu. Nah, selain 2 buah masjid, Habib, beliau juga wakaf produktif di Mekah.
ya. Itu di Mekah beliau punya rumah 3 gedung, ya, pemondokan dari ukiran kayu, ya, ada dokumennya, ada fotonya, ada videonya. Karena letaknya di Samia, dekat sekarang masuk Haram Jadid, dekat apa namanya perluasan Masjidil Haram, karena dampak akhirnya dipindahkan daerah Aziziyah Shisabin. Jadi di situ tadinya 3 gedung pemondokan itu wakaf beliau Nazar Menjasohe, ya, dikelola oleh nazirnya. Nazir kalau zakat ada amil zakat, kalau wakaf namanya nazir. Nah itu Kiai Marogan, masya Allah ya, sudah dari seabad lebih dia sudah berpikir jauh, ya. Di Palembang ini wakafnya sosial, di Mekah sana itu wakaf produktif komersial, disewa ke untuk jamaah haji, hasilnya dibagi ke untuk anak cucunya yang laki-laki, baik yang ada di Mekah maupun yang ada di Palembang ini. Nah, jadi ketahuan rupanya sudah tahun 90-an itu selama ini tidak dapat yang di Palembang, rupanya pas sudah diajukan ke Mahkamah Syariah, ada juga cucunya di Palembang ini, bukan hanya yang di Mekah, ya. Karena di sana ada zuriatnya 2 anak laki-laki, ada Abu Mansur, ada Usman. Yang di Mekah sana zuriatnya dari Abu Mansur, yang di Palembang ini banyak dari Usman, ya. Nah, karena wakaf itulah yang mengikat keluarga ini dari Mekah sana, udah baca dia meninggalkan yang namanya zuriat yang di Palembang, ya. Pernah berapa tahun yang lalu haul datang zuriatnya dari sana, Bim, ya. Dan sudah jadi warga negara Saudi Arabia, ya. Dan zuriat di sana mungkin lebih banyak daripada zuriat yang ada di Palembang ini. Cuma sayangnya zuriat yang di sini minim tidak bisa bahasa Arab lagi, Bim. Yang di sana tidak bisa bahasa Palembang lagi, ya dah. Jadi klop, ya. Jadi tidak dekati komunikasi. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai, ya, sudah ada canggih AI, ya dah. Bisa kita langsung terjemah ke baik kalau ada komunikasi dari sana nanyo, ya dah, ya. Nah, jadi wakaf Kiai Marogan itu sampai sekarang dan sampai akan datang masih terus eksis. Itulah yang membuat beliau jadi manusia keramat, ya. Keramat itu dari bahasa Arab, ya, karomah, sukses mulia. Bukan keramat itu sakti mandraguna, ya. Karena selama ini Beb, kesannya makam Kiai Marogan tuh wong nggak nyari kesaktian, ya, ya. Banyak wong pinter, wong istilahnya tuh, ya, apalagi kan kalau nak pilkada ada pejabat-pejabat, dionya ngajak wong pinter ke sini dari Banten, dari Cirebon, naruh keris lah, naruh segala macam, ya. Rupanya apa? Setelah kita teliti, Kiai Marogan itu ahli wakaf, ya. Tapi juga sebelum dia ahli wakaf, dia juga ahli zikir. Ya, hatinya bening, bersih, sehingga apa? Dia usura, dia dermawan, meninggalkan 2 buah masjid, 3 gedung di Mekah, dan juga banyak anak yatim piatunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Mas Agus Haji Ahmad Yayan Fauzan SK yang telah menyampaikan manaqib Kiai Marogan.